Shalom, kami akan membacakan 28 dasar kepercayaan Gereja Mesihi Advent hari ke-7. Dasar yang pertama ialah kitab suci. Kitab suci ini dia terdiri dari 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dengan perjanjian baru, yang merupakan firman Allah yang tertulis, yang diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus yang dipilih oleh Allah. Allah yang berbicara dan menulis karena mereka yang terpilih ini digerakkan oleh Roh Kudus. Di dalam firman yang tertulis, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang perlu mengenai keselamatan. Kitab suci merupakan pernyataan tentang kehendak Allah yang tidak mungkin akan salah, yang merupakan ukuran tabiat, ujian pengalaman, mengungkap doktrin yang sah, dan catatan yang terpercaya mengenai tindakan-tindakan Allah dalam sejarah. Dasar yang seterusnya adalah dasar Trinitas. Trinitas ini menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah dalam suatu kesatuan dari 3 pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu abadi, Maha Kuasa, Maha Tahu, lebih dari segalanya, dan hadir di mana-mana. Allah itu tidak terbatas dan lebih dari pemahaman manusia, namun dikenali melalui pernyataan dirinya. Allah itu layak disembah, dipuja, dan dilayani selama-lamanya oleh segenap ciptaan. Doktrin 3. Allah Bapa yang kekal adalah pencipta, sumber, pemelihara, dan Raja yang berkuasa atas segala ciptaan. Dia itu benar dan suci, penuh kemurahan dan rahmat, sabar, berlimpah kasih kesetiaan. Sifat-sifat serta kuasa ditunjukkan dalam Anak dan Roh Kudus adalah juga yang menggambarkan Bapa. 4. Anak. Anak Allah yang kekal menjelma di dalam Yesus Kristus. Melalui Dialah segala sesuatu diciptakan. Karakter Allah dinyatakan, keselamatan umat manusia dilaksanakan, dan dunia dihakimi. Allah yang kekal telah menjadi manusia, sesungguhnya Yesus Kristus. Ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari perawan Maria. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, tetapi dengan sempurna menunjukkan kebenaran dan kasih Allah oleh mukjizat-mukjizatnya. Ia menunjukkan kuasa Allah dan terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ia menderita dan mati secara sukarela di salib menggantikan kita dan demi dosa kita. Dan bangkit dari kematian dan naik ke syurga untuk melayani di bait suci, syurga untuk kita. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan kelepasan kekal umatnya untuk memuliakan segala sesuatu. Ringkasan dasar kepercayaan Gereja Mesihi Advent yang kelima ialah Roh Kudus. Allah Roh yang kekal telah aktif bersama dengan Bapa dan Anak pada saat penciptaan, penjelmaan, penebusan. Ia mengilhami para penulis Alkitab. Ia memenuhi kehidupan Kristus dengan kuasa. Ia menarik dan meyakinkan manusia, dan barang siapa yang menyambutnya diperbaharui
dan diubahkan menjadi peta Allah. Diutus oleh Bapa dan Anak untuk menyertai anak-anaknya selamanya, yang memberikan karunia rohani kepada gereja, menyanggupkan gereja bersaksi untuk Kristus, dan memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan Alkitab. Yang keenam ialah penciptaan. Allah adalah pencipta segala-galanya dan telah menyatakan pada dalam Alkitab cerita yang asli tentang perbuatan penciptaannya. Dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi dan semua makhluk hidup di atas dunia dan berhenti pada hari ke-7 dalam minggu pertama itu. Dalam demikian, Ia mendirikan Sabat sebagai tanda peringatan kekal terhadap selesainya pekerjaan penciptaannya. Manusia laki-laki dan perempuan pertama yang dijadikan sesuai dengan peta Allah sebagai mahkota penciptaan mendapatkan kekuasaan atas seluruh dunia dan mendapatkan tanggung jawab untuk memeliharanya. Ketika dunia telah selesai diciptakan, itu sangat baik menyatakan kemuliaan Allah. Keadaan manusia telah diciptakan menurut peta Allah dan memiliki sifat kepribadian, kuasa, dan kebebasan berpikir dan perbuatan. Walaupun diciptakan sebagai makhluk yang merdeka, masing-masing adalah kesatuan tubuh, pikiran, dan roh yang tidak terpisah. Napas hidup dan segala bergantung pada Allah. Ketika nenek moyang kita yang pertama tidak setia pada Allah, mereka menyangka kegantungan mereka kepada kita yang jatuh dari posisi mereka yang tinggi di bawah Allah. Peta Allah dalam diri mereka rusak dan mereka akan mati. Keturunan mereka juga mewarisi sifat yang telah jatuh di segala akibatnya. Mereka dilahirkan dengan kelemahan dan kecenderungan untuk berbuat dosa, tetapi Allah dalam Kristus mendamaikan dunia kepada dirinya sendiri dan Roh Kudus memuliakan peta pencipta dalam diri orang berdosa yang menyesali diciptakan untuk kemuliaan Allah. Mereka dipanggil untuk mengasihi Dia dan sesama dan memelihara lingkungan mereka. 8. Pertentangan besar. Seluruh umat manusia sekarang ini terlibat dalam satu pertentangan besar antara Kristus dan setan mengenai karakter Allah, hukumnya, dan kesukaannya atas alam semesta. Konflik terbesar adalah dimulakan di surga ketika salah satu makhluk ciptaan yang mendapat kebebasan memilih dalam kesombongan yang menjadi setan, musuh Allah, dan memimpin sebagian malaikat untuk memberontak. Ia memperkenalkan ruh pemberontak kepada manusia ini ketika ia menuntut Adam dan Hawa untuk berbuat dosa. Dosa manusia itu mengakibatkan rusuknya patah Allah dari diri umat manusia, kacaunya dunia yang telah diciptakan, dan pada akhirnya mengakibatkan kehancuran dunia pada saat air bah melanda seluruh dunia. Seluruh ciptaan menonton dunia ini menjadi arena konflik semesta di mana kisah Allah pada akhirnya itu terbukti benar. Untuk mendampingi umatnya di dalam pertentangan tersebut, Kristus memutuskan Roh Kudus dan malaikat-malaikat yang setia untuk menuntut, melindungi, dan memelihara mereka di jalan keselamatan. 9. Hidup, mati, dan kebangkitan Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah kita menjangkau kita dengan kasih yang kekal. Kematian Yesus di kayu salib mendamaikan kita dengan Bapa, di mana kehidupannya selama di dunia telah menjadi sejarah. Tabiat yang benar dan kekal serta menjadi contoh baik kita umat manusia. Demikianlah pula kebangkitannya yang menjadi tanda kekalahan setan yang mengira dia sudah menang karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kita tahu bahwa keselamatan itu datang bukan dari seberapa baik perbuatan kita, melainkan kasih karunia Tuhan, yaitu kematiannya di kayu salib. 10. Pengalaman keselamatan. Pengalaman keselamatan itu hanya dapat melalui Yesus Kristus.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama yang diberikan kepada manusia yang bolehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Pengalaman itu menyangkut pertobatan, pengakuan, keampunan, pembenaran, dan kesucian. Pertobatan yang sejati itu terlihat dari perbuatan kita yang secara mendasar, yang telah diawali dengan pengakuan kita, di mana kita benar-benar berpaling dari dosa kepada penurutan akan Allah. Pembenaran kita yang seharusnya dihukum karena dosa kita, tetapi justru kita akan dibebaskan dari tuntutan tersebut. Bertumbuh dalam Kristus. Kehidupan yang bertumbuh dalam Kristus ditandai dengan satu kehidupan roh di mana Ia akan menuntun kita ke dalam kebenaran dan mengerti kuasa Allah. Suatu kehidupan kasih dan persatuan ini merupakan inti dari Injil. Persatuan dan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Suatu kehidupan belajar. Firman Allah adalah sebagai makanan rohani kita. Suatu kehidupan berdoa. Layaknya kita bernafas, seperti itulah juga kita berdoa tiap henti-henti agar kita tetap memiliki kuasa untuk melawan si jahat. Suatu kehidupan yang menghasilkan buah. Dari buahnya kamu akan mengenali mereka. Matius 7 ayat 20. Suatu kehidupan peperangan. Sebagai murid Kristus, perjalanan kita tidaklah mudah. Peperangan kita adalah untuk melawan si jahat dan pengikutnya. Suatu kehidupan ibadah, bersaksi dan pengharapan. Biarlah kiranya ini kita tetap mengisi hidup kita dengan ini. Gereja atau jemaat. Gereja tidak bersifat nasional, melainkan universal, menjadi misionaris ke seluruh dunia sesuai dengan rencana Allah. Gereja yang dipanggil keluar juga diartikan sebagai berhimpun, berkumpul, atau jemaat. Jemaat dilambangkan sebagai satu tubuh di mana memiliki anggota yang berbeza tetapi sama. Jemaat sebagai bait suci di mana roh itu hadir. Dan Yesus sebagai batu penjurunya. Jemaat dilambangkan sebagai pengantin di mana dia telah berjanji untuk Doktrin 13, umat yang sisa dan tugasnya. Di akhir zaman ini, di mana kekuasaan setan semakin bermaharajalela, tetapi ada kelompok orang yang tidak terpengaruh oleh adat istiadat dan tetap murni. Allah memberi tugas kepada sekelompok yang tetap setia itu untuk mengumumkan kemuliaannya dan untuk memimpin umat-umatnya yang tercerai di seluruh dunia untuk menuju ke tempatnya yang kudus. Umat yang sisa itu memiliki ciri-ciri tersebut, yaitu iman kepada Yesus. Hukum Allah semasa Kristus hidup di dunia, ia selalu menuruti hukum Allah. Maka umat yang sisa yang beriman kepada Yesus pastilah mengikuti apa yang Yesus telah teladani. Kesaksian Yesus yaitu roh nubuat, pernyataan umat yang sisa yang menyampaikan kebenaran, Injil dan jawaban Tuhan atas tipu muslihat setan ini ditunjukkan melalui kabar 3 malaikat. Doktrin 14, kesatuan dalam tubuh Yesus. Gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota yang dipanggil dari semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Perbedaan budaya, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat memisahkan kita dan kita semua di dalam Kristus, yang oleh satu roh telah mengikat kita menjadi persekutuan dengan Dia dengan satu sama yang lain. Kita harus melayani dan dilayani tanpa membezakan atau memilih muka. Melalui ilham Yesus Kristus di dalam Alkitab, kita memiliki iman dan pengharapan yang sama.
dan membagikan kesaksian yang sama kepada semua orang. Kesatuan ini sumbernya adalah kesatuan dari Allah Tritunggal yang telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. 15. Baptisan. Oleh baptisan kita mengakui iman kita pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan bersaksi tentang kematian kita terhadap dosa dan tujuan kita untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Demikianlah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi umat-Nya dan diterima sebagai anggota gerejanya. Baptisan ialah lambang persekutuan kita dengan Kristus, pengampunan dosa-dosa kita, dan penerimaan kita akan Roh Kudus. Baptisan itu dilakukan dengan cara diselamkan ke dalam air dan merupakan satu penegasan iman di dalam Yesus dan bukti pertobatan dari dosa. Itu mengikuti petunjuk yang terdapat dalam kitab suci dan penerimaan akan ajaran-ajarannya. 16. Perjamuan Kudus. Perjamuan kudus merupakan keikutsertaan dalam lambang tubuh dan darah Yesus Kristus sebagai satu ungkapan iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pengalaman komuni ini, Kristus hadir untuk bertemu dan menguatkan umat-Nya. Pada saat kita ambil bahagian, kita dengan sukacita mengabarkan kematian Tuhan sampai Ia datang lagi. Persiapan perjamuan itu meliputi pemeriksaan diri, pertobatan, dan pengakuan. Tuhan mengesahkan upacara pembasuhan kaki yang menandakan pembersihan kembali, mengungkapkan suatu kesediaan untuk melayani satu sama lain dengan rendah hati seperti Kristus dan mempersatukan kita dalam kasih. Upacara perjamuan terbuka bagi semua orang Kristen yang percaya. Saran seterusnya, dasar ke-17, yaitu karunia rohani dan tugas pelayanan. Kristus telah menggambarkan karunia Roh Kudus dengan sebuah perumpamaan. Setiap orang memiliki karunia yang berbeza-beza dengan tujuan membantu jemaat dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh Ilahi. Kita perlu menyadari bahwa Roh telah membagi-bagikan kita karunia sesuai dengan pemandangannya terhadap setiap persatu kita. Oleh itu, kita sebagai penerima karunia tidak boleh menghina atau meremehkannya. Dan kita juga tidak boleh merasa sombong karena merasa memiliki karunia yang kita miliki lebih hebat berbanding orang lain. Tetapi berkat daripada karunia tersebut ialah kita bekerja melayani Tuhan melalui talenta yang sudah Ia berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Dasar yang seterusnya adalah karunia nubuat. Salah satu ciri umat yang sisa ialah memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat. Ellen G. White dalam khayalannya telah membantu umat sisa dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana apa yang disampaikan dan dituliskannya melalui berbagai khayalan yang diterimanya telah memenuhi kriteria sebagai nabi yang benar, yaitu sesuai dengan Alkitab, nubuatan, dan mengakui penjelmahan Yesus Kristus. Pengaruh pekerjaannya, buah perbuatannya, kedudukan roh nubuat adalah sebagai penuntun menuju Alkitab, menuntun memahami Alkitab, menuntun untuk menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, bukan sebagai pengganti Alkitab. Kita tidak bisa menyamakannya. 19. Hukum Tuhan Allah. Hukum Allah itu merupakan pantulan dari tabiat Allah, memperlihatkan ciri-cirinya sempurna, murni, kudus, baik, dan benar. Di dalamnya menjelaskan hubungan kita
dengan Pencipta dan terhadap sesama kita. Pelanggaran atas hukum Tuhan adalah dosa. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Berkat-berkat itu akan mengikuti kita jika kita menuruti hukum Allah, kebijaksanaan dan akal budi, damai, pembenaran, kemurnian dan kehidupan moral, pengetahuan akan kebenaran, penjagaan terhadap penyakit dan panjang usia, serta jaminan bahwa doa kita akan dijawab. Allah dalam firman-Nya menjanjikan berkat yang melimpah bagi kita dengan setia dan dengan positif menyambut hukum-Nya. Ia akan menjadikan kita sebagai harta kesayangan dan menjadikan kita sebagai kepala bukan ekor. 20. Hari Sabat. Allah berhenti pada hari ke-7 Sabat. Ia memberkatinya dan menyucikannya. Perhentiannya pada hari Sabat melambangkan lengkapnya penciptaannya, sehingga Sabat menjadi saksi bagi Kristus atas penciptaan dan penebusan di mana Allah telah melembagakannya. Orang Yahudi pada zaman dahulu menafsirkan hari Sabat dengan larangan-larangan yang menyusahkan, bahkan tidak masuk akal. Tetapi, semasa kehidupan Yesus di muka bumi ini, Ia menunjukkan betapa Sabat itu harus dijadikan hari sukacita yang dipenuhi dengan perkara-perkara syurgawi. Di akhir zaman ini, muncul peraturan yang dibuat oleh manusia yang menentang akan kekudusan dan kemurnian hari Sabat menjadi hari lain, bahkan menganggapnya bahwa itu tidak penting. Akan tetapi, Allah tetap mengundang kita sebagai umat pilihan-Nya untuk memelihara dan menghindari apapun yang cenderung menghilangkan suasana kesucian dan menjadikannya sebagai hari kesukaan. Penetelayanan. Tubuh kita harus tetap kudus dan kita adalah sebagai pengelolanya. Tidak hanya itu, kemampuan, harta, dan waktu yang sudah dipercayakan kepada kita adalah hal yang harus kita kelola dengan baik dan benar demi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Penetelayanan berhubungan dengan persepuluhan dan persembahan. Apakah Tuhan itu miskin sehingga kita harus melakukan ini? Tentu tidak. Ini adalah melatih tabiat kita supaya tidak cinta akan uang, tidak tamak, tapi kita harus semakin bergantung dan percaya kepada Tuhan. Tingkah laku orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, tingkah laku kita pun sudah seharusnya memantulkan tabiat-tabiatnya yang sudah Ia teladani. Bait suci Roh Kudus tidak hanya jemaat saja, melainkan juga kita sebagai individu. Hukum kesehatan adalah juga hukum Tuhan. Hukum itu tidak sembarangan, tetapi demi kebaikan kita juga untuk menikmati hidup kita dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang merusak haruslah kita jauhi. Demikian juga dengan apa yang bukan berasal dari Bapa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Gaya hidup kita, tingkah laku kita merupakan sambutan kita terhadap keselamatan melalui Yesus Kristus. Hidup dengan pikiran Kristus, hidup untuk memuji dan memuliakan, hidup menjadi suatu teladan, hidup untuk melayani kiranya menjadi prinsip standar kita sebagai umat Kristen. Doktrin yang ke-23 yang bertajuk Pernikahan dan Keluarga. Pernikahan didirikan oleh Tuhan di Eden dan diteguhkan oleh Yesus sebagai ikatan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita dalam kebersamaan kasih. Bagi seorang Kristen, suatu janji pernikahan diucapkan kepada Allah dan juga kepada pasangannya dan hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang seiman.
saling mencintai, menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab merupakan unsur dari hubungan khusus ini yang memantulkan kasih, kesucian, keintiman, dan kelanggengan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Mengenai perceraian, Yesus mengajar bahwa orang yang menceraikan pasangannya kecuali karena zina dan menikah dengan orang lain berarti melakukan perzinaan. Walaupun beberapa hubungan keluarga mungkin tidak seperti yang diharapkan, pasangan nikah yang benar-benar saling menyerahkan diri satu sama lain dalam Kristus bisa saja mencapai suatu kesatuan yang mengasihi melalui tuntutan roh dan bimbingan gereja. Allah memberkati keluarga dan bermaksud bahwa anggota-anggotanya harus saling mendampingi satu sama lain menuju kedewasaan penuh. Orang tua harus mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi dan menuruti Tuhan. Oleh teladan dan kata-kata, mereka harus mengajar anak-anak mereka bahwa Kristus itu mengasihi, yang berdisiplin, selalu lembut, dan mempedulikan, yang ingin agar mereka menjadi anggota-anggota tubuhnya. Keluarga, yaitu keluarga Allah. Menjadikan keluarga lebih intim merupakan satu dari ciri-ciri Injil yang terakhir. 24. Pelayanan Kristus di Bait Suci Syurga. Ada sebuah bait suci di syurga, tempat ibadat sejati yang didirikan oleh Allah, bukan oleh manusia. Di dalamnya, Kristus melayani untuk kepentingan kita, agar orang-orang percaya mendapatkan faedah dan korban penebusannya yang dipersembahkan sekali untuk semua disalib. Ia dilantik sebagai imam besar kita yang agung dan memulakan pelayanan pengantarannya pada saat ia naik ke syurga. Pada tahun 1844, pada akhir period nubuatan 2300 hari, ia memasuki fase kedua dan terakhir bagi pelayanan penebusannya itu. Itu adalah pekerjaan penyelidikan penghakiman yang merupakan bahagian dari keputusan akhir bagi semua dosa, ditandai dengan penyucian bait suci orang Ibrani dahulu kala pada hari Grafirat. Dalam pelayanan khusus tersebut, bait suci disucikan dengan darah hewan korban. Tetapi bait suci syurgawi itu disucikan oleh darah korban yang sempurna, yaitu Yesus. Penyelidikan penghakiman menyatakan kepada makhluk-makhluk syurgawi, siapa di antara orang-orang mati yang telah mati di dalam Kristus, dan oleh sebab itu, di dalam Dia, mereka dianggap layak untuk mengambil bahagian dalam kebangkitan pertama. Itu juga menunjukkan dengan jelas siapa di antara orang-orang yang hidup, yang tinggal di dalam Kristus, memelihara hukum-hukum Allah dan imam akan Yesus. Dan oleh sebab itu, di dalam Dia, mereka siap untuk diubahkan dan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Penghakiman ini membuktikan benarnya keadilan Allah dalam menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu menyatakan bahwa orang-orang yang tetap setia kepada Allah akan menerima kerajaan itu. Penyelesaian pelayanan Kristus ini akan menandai berakhirnya masa pencobaan bagi manusia tersebut sebelum kedatangannya kedua kali. Yang ke-25, kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali merupakan perharapan yang berbahagia dari gereja, puncak terbesar dan Injil. Kedatangan Yerusalem itu literal, personal, dan dilihat dan meliputi seluruh dunia. Ketika ia datang kembali, orang-orang benar yang telah mati akan dibangkitkan dan
bersama-sama dengan orang-orang yang benar yang masih hidup diangkat ke surga. Tetapi orang-orang yang jahat akan mati. Pengenapan yang hampir sempurna dan garis nubuat. Bersamaan dengan keadaan dunia sekarang ini mengindikasi bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat. Saat peristiwa itu tidak dinyatakan dan oleh sebab itu kita didesak untuk bersedia setiap saat. 26. Kematian dan kebangkitan. Upah dosa ialah maut. Tetapi Allah yang tidak dapat mati akan memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang ditebusnya. Hingga hari itu, kematian adalah keadaan tidak sadar bagi semua orang. Bila mana Kristus yang adalah kehidupan, kita nampak orang-orang benar yang hidup akan dimuliakan dan bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang-orang jahat, akan terjadi 1000 tahun kemudian. Yang ke-27, milenium dan berakhirnya dosa. Milenium adalah pemerintahan Kristus selama 1000 tahun bersama umat kudusnya di surga. Antara kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua, selama masa tersebut, orang-orang jahat yang mati akan dihakimi. Dunia ini akan menjadi sunyi sepi, tanpa penghuni manusia yang hidup, tetapi dihuni setan dan para malaikatnya. Pada penutupan masa 1000 tahun itu, Kristus bersama kesuciannya, dan kota suci akan turun dari surga ke bumi. Kemudian orang-orang jahat yang mati akan dibangkitkan, dan bersama setan dan para malaikatnya akan mengepung kota itu. Tetapi api dari Allah akan menghanguskan mereka dan membersihkan dunia. Maka alam semesta akan bebas dari dosa dan orang-orang berdosa selama-lamanya. Yang ke-28, di dunia baru di mana orang-orang benar akan tinggal, Allah akan menyediakan rumah yang kekal bagi umat tebusan dan suasana sempurna untuk kehidupan kekal, kasih, sukacita, dan belajar di hadiratnya. Karena di sini Allah sendiri akan tinggal bersama umatnya, dan tidak akan ada lagi penderitaan serta kematian. Pertentangan besar akan berakhir dan tidak akan ada dosa lagi. Segala sesuatu, baik yang bernyawa, akan menyatakan bahwa Allah adalah kasih dan Ia akan memerintah selama-lamanya.